Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila bersama dengan teman-teman saya Fitri, Hasan, Juwita, dan Reza. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Sales and Trend Analysis, data penjualan e-commerce yang divisualisasikan melalui 7 grafik utama. Next, ada sales and orders per month, sales by product category, sales by sales channel, sales by egg group, sales by gender, sales by location, dan sales with payday highlight. Dan sebagai penutup, ada kesimpulan yang nantinya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang lebih strategis. Selanjutnya, Oke, untuk visualisasi yang pertama ada sales dan orders per month. Dari grafik itu terlihat penjualan dan jumlah pesanan naik dari Juni ke Juli karena dan adanya peningkatan sekitar 3,14%, terutama karena volume transaksi yang lebih tinggi. Tapi di bulan Agustus keduanya itu turun cukup tajam setelah puncak performa di bulan Juli. Nah, penurunan di Agustus itu terjadi karena berakhirnya promo pertengahan tahun dan purchase fatigue dari pelanggan. Selain itu, aktivitas iklan menurun dan persaingan antar platform itu makin ketat. Dan untuk menjaga momentum, kita bisa mengadakan kampanye re-engagement seperti voucher loyalitas atau promo ringan, tingkatkan retensi dan frekuensi pembelian lewat rekomendasi produk, dan reminder otomatis. Jadi intinya itu performa di bulan Juli itu bagus, tapi perlu strategi retensi dan promosi berkelanjutan agar stabil di bulan berikutnya. nah, pada grafik ini memperlihatkan kontribusi penjualan berdasarkan kategori produk, yang dapat dilihat bahwa kategori elektronik mendominasi dengan pendapatan tertinggi, yaitu 10 billion. Jauh di atas kategori lainnya seperti home, fashion, dan beauty. Nah, kesenjangan ini menunjukkan bahwa produk elektronik menjadi pendorong utama pendapatan perusahaan, sedangkan kategori lain masih memiliki potensi pertumbuhan yang belum optimal. Secara bisnis, ketergantungan yang tinggi pada satu kategori berisiko terhadap stabilitas pendapatan. Jika permintaan produk elektronik menurun, total penjualan akan terdampak signifikan. Oleh karena itu, diversifikasi strategi pemasaran dan inovasi di kategori lain perlu dipertimbangkan untuk menyeimbangkan kontribusi penjualan. Next. Kemudian di bagian sales by sales channel, sini bisa dilihat dari datanya bahwa bagian website memiliki jumlah yang sangat besar, menjadi poin kuat. Terlihat jelas bahwa website mendominasi penjualan. Kemudian yang poin menengah di situ ada bagian marketplace. Jadi marketplace ini bisa dikembangkan lagi dan harus tetap dipertahankan. Kemudian yang di poin lemah yang terakhir ini bagian sosial, nantinya bisa dievaluasi untuk mendapatkan penjualan yang lebih baik. Next. Selanjutnya, sales by sales age group. Di visualisasi ini terlihat bahwa kelompok usia 26 sampai 40 tahun menjadi penyumbang penjualan terbesar dalam periode Juni sampai Agustus 2025. Karena secara demografis kelompok ini termasuk usia produktif dengan stabilitas finansial yang tinggi, sehingga banyak di antara mereka terkenal akan digital native generation, sehingga mereka nyaman bertransaksi secara daring. Lalu poin kedua, segmen usia 18 sampai 25 tahun menunjukkan kontribusi besar meskipun daya beli mereka itu belum setinggi kelompok 26 sampai 40 tahun. Penyebab utamanya adalah tingginya frekuensi transaksi. Kelompok ini cenderung lebih impulsif dan terpengaruh oleh tren media sosial dan influencer marketing. Poin yang ketiga, kelompok 41 sampai 60 tahun menunjukkan tren penurunan dari 60 dan 60 plus memiliki kontribusi paling rendah. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan digital yang terbatas, preferensi belanja yang konvensional, serta tingkat adopsi teknologi yang rendah. Nah, kesimpulannya kurang lebih kelompok usia 18 sampai 40 tahun adalah inti pelanggan dari e-commerce. Mereka menguasai sebagian besar nilai transaksi dan menjadi tulang punggung pertumbuhan penjualan untuk menjaga momentum dan memperkuat pasar. Strategi digital marketing ke depannya harus menerapkan dua segmen ini dengan pendekatan yang berbeda, yaitu untuk usia 18 sampai 25 tahun emosional, sementara untuk 25 sampai 40 tahun lebih ke rasional. Next. Selanjutnya adalah sales by gender. Dari data ini menunjukkan bahwa pelanggan wanita lebih mendominasi penjualan dibanding laki-laki dengan menyumbang 56,03% dari total penjualan.
Perbedaan yang signifikan di atas 43,97 yang disumbang oleh laki-laki, dengan selisih kurang lebih 12%. Hal ini berarti strategi pemasaran dan produk harus diprioritaskan untuk segmen pelanggan perempuan, karena segmen ini yang paling sensitif terhadap penawaran produk baru. Jika perusahaan gagal mempertahankan atau menarik segmen wanita, maka bisa lebih dari separuh pendapatan perusahaan berisiko hilang. Next. Oke, baik. Line chart ini menampilkan tren penjualan dari Juni hingga Agustus di 5 kota utama. Yang terlihat bahwa bulan Juli menjadi puncak penjualan terutama di Jakarta dengan pendapatan tertinggi sekitar 2.500 miliar. Namun pada bulan Agustus terjadi penurunan tajam di seluruh kota, menandakan adanya faktor umum yang mempengaruhi performa. Nah, dari sisi bisnis, dapat dilihat bahwa penurunan ini dapat dikaitkan dengan berakhirnya masa promosi, menurunnya performa kanal marketplace, atau meningkatnya keterlambatan pengiriman dan tingkat retur. Hal ini berimplikasi pada potensi kehilangan pendapatan serta menurunnya loyalitas pelanggan. Sebagai langkah awal, manajemen perlu mengevaluasi strategi pemasaran dan operasional agar momentum positif di bulan puncak dapat dipertahankan di periode berikutnya. Next. Kemudian di bagian sales with payday highlight, di sini bisa dilihat dari datanya payday effect, ada pelonjakan yang terjadi secara teratur tiap tanggal 25, yaitu asumsi payday. Data menunjukkan adanya lonjakan tiap tanggal 25 dan beberapa hari setelahnya. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa daya beli konsumen sangat terikat pada siklus penerimaan gaji. Penjualan cenderung tinggi di akhir bulan dan kembali normal di awal bulan. Karena itu harus lebih mengoptimalisasikan penjualan di tanggal-tanggal tersebut. Next. Kemudian di bagian kesimpulan, analisis keseluruhan menunjukkan bahwa performa penjualan e-commerce sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan perilaku konsumen yang berulang setiap periode gajian. Kanal website dan kategori elektronik menjadi motor utama peningkatan pendapatan, sementara pelanggan usia produktif dari mulai 26 sampai 40 tahun dan wanita menjadi kontributor terbesar terhadap total penjualan. Namun pola fluktuasi penjualan antar bulan dan penurunan performa di beberapa wilayah seperti Jakarta pada bulan Agustus menunjukkan perlunya strategi pemasaran dan operasional yang lebih adaptif. Untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan, bisnis perlu memperkuat momentum pasca gajian, mengoptimalkan promosi lintas kategori, dan memperluas jangkauan pasar agar performa tidak hanya kuat secara musiman, tetapi juga stabil sepanjang tahun. Lanjut. Saya rasa sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih.